والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan halaman yang ke-194. Itu syarahnya, kemarin kita baca matanya. Qala asy-syarihu rahimahullah, yaqul mu'allifu rahimahullah ta'ala, bab ma jaa'a min at-taghlid fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Bab dalil mengenai ancaman yang sangat keras terhadap orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang saleh. Bagaimana sekarang kalau dia justru menyembah orang saleh tersebut? Hadzal babu babun 'azim. Bab ini adalah bab yang besar dan agung. Wa hakadha al-abwab allati qablahu abwabun 'azimah. Demikian pula bab-bab yang sebelumnya adalah bab-bab yang agung dan besar. Tuwadhih haqiqatal amr alladhi waqa'a fihi an-nas hatta ghayyaru dinahum, yaitu menjelaskan hakikat realita kenyataan perkaranya yang mana manusia terjatuh dalamnya sampai mereka mengubah agama mereka. Wa hatta waqa'u fi syirk, sampai mereka terjatuh dalam kesyirikan. Sampai mereka jatuh dalam kesyirikan. Jadi bab ini menjelaskan hakikat perkaranya bagaimana kok bisa manusia terjatuh dalam apa? Kesyirikan dan mereka mengubah agama mereka. Yaqul rahimahullah, babu ma jaa'a min at-taghlid. Berkata rahimahullah ta'ala, bab dalil-dalil datang mengenai ancaman, yakni bab bayani ma jaa'a min al-adillah fil kitab as-sunnah. Itu bab menjelaskan penjelasan terhadap apa-apa yang datang berupa dalil-dalil yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, min at-taghlid berupa ancaman yang sangat keras, peringatan yang keras. Fiman abadallah 'inda qabri rajulin salih, yaitu mengenai orang yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tapi berada ibadah tersebut dilakukan di sisi kuburan orang saleh. Fa kaifa idza abadahu, bagaimana sekarang kalau malah justru orang tadi menyembah orang saleh. Idza kana taghlidu fi idza abadallah 'inda qabrih. Kata beliau, apabila larangan keras tersebut mengenai orang yang menyembah Allah di sisi kuburan, ka'an shalla 'inda qabrih, seperti salat di sisi kuburan, au jalasa 'inda qabrih, atau duduk di sisi kuburan, yad'ullah, berdoa kepada Allah, wa yaqra' hadzal, wa yaqra' dan baca di situ, hadza munkar. Nah, ini kemungkaran. Fa kaifa idza 'abadahu wattakhadha qabrahu ilahan min dunillah. Nah, sekarang bagaimana apabila justru dia menyembahnya dan menjadikan kuburan tersebut adalah ilah selain Allah? Yakunu taghlidu asyaddu akbar. Nah, akan menjadi larangan tersebut lebih dahsyat, lebih besar lagi. Li'anal fi'la al-awwal, dikarenakan perbuatan tersebut al-awwal pertama wasilah. Perbuatan tersebut yang pertama adalah wasilah, sarana, perantara yang bisa menghantarkan nanti menyembah apa? Menyembah orang saleh itu sendiri. Menyembah si mayit. Awal mulanya dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi di kuburan. Lama-lama justru dia menyembah kuburan atau orang yang ada di dalamnya. Sudah mati tadi ya. Naam. Wasani yang kedua syirik akbar. Fata'abbud 'indal qubur was-salatu 'indaha wasilah. Maka beribadah di kuburan dan salat di sisi kuburan itu adalah wasilah, sarana yang bisa menghantarkan, perantara yang bisa menghantarkan. Faida 'abada ashabaha, kalau sudah menyembah penduduk kuburan, wada'ahum dan menyeru berdoa kepada mereka, wastaghatha bihim dan istighatsah dengan mereka, waqa'atil karitsah, maka sungguh akan terjadi barakallahu fikum, bencana, bala dan petaka. Wa waqa'al amr akbar, dan akan terjadi perkara yang sangat besar, alladzi harrama
alladzi hurrimal awwal, yang mana yang pertama diharamkan itu wasilah sarana, li'annahu wasilah ila syirk akbar. Karena itu adalah sarana perantara yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Wal kufrul a'zam, dan bisa menghantarkan kepada kekufuran besar. Nasallahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah Taala afiyah, itu keselamatan. Walihada qala, oleh karena ini beliau berkata, babun ma jaa min at-taghlid fi man 'abadallah 'inda qabri rajulin salih, yakni au nabi. Bab dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai larangan keras bagi orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh atau di sisi kuburan nabi. Fakaifa idza abadahu, bagaimana sekarang kalau justru dia menyembahnya, menyembah orang saleh tadi yang sudah mati. Li'anna salihin yashmal anbiya wa ghairahum min ibadillah salihin, dikarenakan orang-orang saleh mencakup para nabi dan juga selain mereka dari hamba-hamba Allah Taala yang saleh. Fi sahih di dalam sahih Muslim dan Bukhari, an Aisyah anna Salamah, bahwasanya Salamah fil lafdz tsani, pada lafaz yang kedua, wa Habibah, dua, Salamah dan Habibah bint Abi Sufyan, daqarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'ataha bi ardil Habasyah, yaitu suatu gereja yang pernah dilihat mereka berdua di Habasyah, di Ethiopia. Wa ma fiha minas suwar, dan juga apa yang ada di dalamnya berupa gambar-gambar. Wal kanisah hiya ma'badun Nasara, kanisah itu adalah tempat ibadahnya orang Nasara. Kanat Salamah wa Habibah qad dhahabata muhajiratain ila Habasyah. Saat itu Salamah dan Habibah, barakallahu fikum, sungguh telah pergi dalam rangka hijrah ke Habasyah. Ma'azwajihima, bersama dengan apa? Suami mereka berdua. Salamah ma'azawjiha Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad, wa Habibah ma'azawjiha Ubaidillah bin Jahsh. Salamah saat itu hijrahnya sama suaminya, yaitu Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad, Abdullah bin Abdul Asad. Kemudian Habibah juga bersama suaminya, yaitu Ubaidullah bin Jahsh, bin Jahshan. Fara'ata kanisatan, mereka berdua melihat gereja, wa ma fiha minas suwar, melihat gambar-gambar yang ada dalamnya. Wa anna kanisatan laha sya'nun, dan bahwasanya gereja, barakallahu fikum, seakan-akan memiliki kedudukan itu ya, memiliki kedudukan yang agung, kan yuqalu laha Maryah. Gereja ini namanya Maryah. Mu'azzamatun laha, diagungkan padanya apa? Diagungkan laha suwarun wa tahsinat, ada hiasan-hiasan, ada gambar-gambarnya. Fataqarataha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, kemudian mereka berdua menyebutkan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih, mereka itu apabila mati di tengah-tengah mereka orang saleh atau hamba saleh. Syakar rawi, perawinya ragu di sini, hal qala abdun aw qala rajul, apakah yang benar itu adalah hamba atau orang, maksudnya orang merdeka. Wal makna wahid, makna satu, semuanya adalah hamba Allah Taala. Wa banau ala qabrihi masjidan wa sawwaruhu fihi tilka suwar, mereka membangun di atas kuburan tersebut masjid, dan mereka menggambar, barakallahu fikum, dalamnya apa? Gambar-gambar orang saleh tersebut. Qala ulaika syirrul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Taala. Hada yubayyinu lana halan nasara, ini menjelaskan kepada kita semuanya keadaan orang Nasara, wa annahum yaghluna fi amwatihim, bahwasanya mereka ghulu ekstrem dalam apa? Barakallahu fikum, mengenai orang-orang mati yang ada di tengah-tengah mereka, ghulu. Wa yu'adzimuna kana asahum, dan mereka mengagungkan gereja-gereja mereka. Di'ayatan lil batil wal kufr, dengan pengakuan atau dengan seruan, barakallahu fikum, menyeru kepada kebatilan, dan kekufuran, a'udzubillahi min dzalik. Fa idza mata fihim rajul salih, kalau ada orang saleh meninggal di tengah-tengah mereka, an-nabi atau nabi pun, atau abdus saleh atau hamba yang saleh, banau ala qabri masjid, dan mereka membangun di atas kuburan tersebut masjid. Wa sawwaru fihi suwar, kemudian mereka menggambar di dalamnya gambar-gambar. Lihadar rajul, untuk orang saleh meninggal tadi, au lahu wa li atba'ihi, atau untuk barakallahu fikum, untuk orang saleh atau para pengikutnya. Paham ya? Kama jara liqaumin nuhin fil bab as-sabiq, sebagaimana yang telah terjadi pada kaum Nuh pada bab yang telah lewat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhatibu Salamah wa Habibah, kemudian Rasulullah berkata dalam keadaan mengajak bicara Habibah dan Salamah, ulaika syirrul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Taala, yakni haula'il ladzina fa'alu hadza al-fi'la hum syirrul khalqi indallah, maksudnya mereka itu yang melakukan perbuatan ini,
mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah taala. Fa bayyana sallallahu alaihi wasallam anna man fa'ala hadzal amra min syirril khalqi. Maka di sini Allah taala menjelaskan atau Rasulullah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang melakukan perbuatan seperti ini maka dia sejelek-jelek makhluk. Yakni man bana 'alal qubur wa sawwara fiha suwar. Nah, maksudnya adalah orang yang bangun di atas kuburan masjid-masjid dan orang yang menggambar padanya gambar-gambar. Hum syirrul khalqi indallah, mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah taala. Li'annahum fa'alu asbab syirki. Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu sebab-sebab kesyirikan. Karena dengan gambar itu akhirnya diagungkan nanti lama-lama ya. Nah, wal ghalib annahum yaf'alunahu li'tiqadi musyrik. Kebanyakan yang mereka melakukan hal tersebut dikarenakan keyakinan mereka yang syirik. Wa talabihim fi'la dzalik, dan juga permintaan mereka untuk melakukan hal tersebut. Permintaan mereka untuk apa? Melakukan hal tersebut. Falihada sammahum syirrul khalqi, oleh karena ini Rasulullah menamakan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Fa innahum yabnuna binayat 'alal qubur, maka dikarenakan sesungguhnya mereka membangun bangunan-bangunan di atas kuburan. Nah, barakallahu fikum, untuk apa? Litu'bad, untuk diibadahi. Wa litu'azzim. Nah, wa litu'azzam, dan untuk diagungkan. Wal yusnam, wal yustaghas biha, dan agar diminta istighatsah dengannya, wa yungdar laha, dan juga agar apa? Nah, orang itu bernadar padanya. Wa yutlab minha al-madad, dan juga minta kepadanya kebutuhan pokok. Nah, minta rezeki, minta makanan, minta harta. Fa bihadza saru syirrul khalqi, maka dengan sebab ini menjadilah mereka sejelek-jelek makhluk. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.